Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Human dan Public Relation berorientasi pemasaran, serta sponsor dan event berorientasi acara dan sebab. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yaitu Sela Febrianti dengan NIM 1861026, Intan Sari Wulandari dengan NIM 1861034, dan Eris Rahmawati NIM 1861064. Marketing Public Relation. Marketing Public Relation menurut Ruslan 2010 yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan konsumen. Tujuan dan fungsi marketing public relation. Tujuan dari marketing public relation adalah untuk mendapatkan kesadaran, merangsang penjualan, memfasilitasi komunikasi, dan membangun hubungan antara konsumen, perusahaan, dan merek produknya. Yang pertama ada membangun kesadaran. Marketing public relation menempatkan cerita di media untuk memperoleh perhatian terhadap produk, pelayanan, personil, perusahaan, atau idenya. Yang kedua, membangun kredibilitas. Marketing public relation dapat meningkatkan kredibilitas dengan mengkomunikasikan pesannya dalam teks editor. Yang ketiga, mendorong wiraniaga dan penyalur. Marketing public relation dapat menolong semangat wiraniaga dan penyalur. Cerita tentang produk baru sebelum diluncurkan dapat membantu tenaga penyalur untuk memasarkannya. Yang keempat, mengurangi biaya promosi. Biaya yang dikeluarkan untuk marketing public relation lebih sedikit dibandingkan dengan biaya pos dan iklan. Semakin kecil anggaran perusahaan, semakin kuat alasan membangun marketing public relation untuk memperoleh perhatian. Kegiatan marketing public relation. 1. Terbitan. Perusahaan dalam menjangkau sasarannya menggunakan bahan brosur, artikel, laporan tahunan, dan bahan audio visual. 2. Acara-acara. Perusahaan dalam menarik perhatian sasarannya menyelenggarakan acara seperti seminar, pameran dagang, kompetisi, dan kontes. 3. Pemberian dana sponsor. Perusahaan mempromosikan nama perusahaan mereka dengan memberikan dana sponsor untuk kegiatan-kegiatan. 4. Berita. Perusahaan khususnya bagian humas menemukan dan menciptakan berita yang menguntungkan bagi perusahaannya. 5. Ceramah. Menjawab dengan cepat dan tepat atas pertanyaan-pertanyaan dari media atau memberikan ceramah kepada himpunan-himpunan perdagangan. 6. Kegiatan layanan masyarakat. Perusahaan menyumbangkan uang dan waktu untuk tujuan yang baik. 7. Media identitas. Dalam identitas perusahaan terdapat logo perusahaan, alat tulis, brosur, formulir brosur, kartu nama. Marketing public relation proaktif. Faktor-faktor yang mendasari kebutuhan akan marketing public relation proaktif yaitu memperkenalkan produk atau revisi produk dengan cara menghasilkan exposure tambahan tentang produk, pesan yang layak dikabarkan. Bentuk marketing public relation proaktif terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, produk release, yaitu mengumumkan produk baru, memberikan informasi tentang manfaat dan fitur produk, serta memberitahu pembaca mengenai informasi tambahan. Yang kedua, executive statement release, yaitu menyampaikan berbagai isu yang relevan dengan perusahaan seperti pernyataan tentang perkembangan dan tren industri, ramalan penjualan di masa yang akan datang, menginformasikan mengenai program pemasaran yang akan diluncurkan oleh perusahaan, dan komentar mengenai isu-isu lingkungan. Yang ketiga, fitur artikel, yaitu penjelasan rinci mengenai produk atau program yang layak untuk dipublikasikan dengan cara dicetak atau disiarkan melalui media yang tepat. Marketing public relation reaktif. Faktor-faktor yang mendasari kebutuhan akan marketing public relation reaktif yaitu kecacatan dan kegagalan. Perusahaan dapat saja setiap saat diserang publisitas negatif. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengendalikan publisitas negatif atau rumor terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, prosedur berjaga-jaga seperti memperhatikan lokasi dan susunan kata-kata dari rumor dan sasarannya ketika mendengar rumor pertama kali.
Kemudian mewaspadai rumor lainnya agar mengetahui laporan awal palsu. Yang kedua, melakukan evaluasi, seperti memeriksa penyebab melambatnya kenaikan penjualan atau menurunnya penjualan. Yang kedua, membuat rancangan survei pemasaran mengenai rumor. Yang ketiga, meluncurkan kampanye media, seperti mengumpulkan semua fakta mengenai masalah kepada rekan kerja dan atasannya. Kemudian memutuskan daerah geografis untuk melaksanakan kampanye. Sponsorship marketing, yaitu kegiatan sponsorship bertujuan untuk meningkatkan kesadaran merek, memperkuat citra merek, dan meningkatkan volume penjualan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan sponsorship. Yang pertama, perusahaan dapat menghindari kekusutan yang melekat di media periklanan, yaitu dengan cara menghubungkan nama merek dengan event atau kaus khusus. Yang kedua, membantu perusahaan merespon kebiasaan media konsumen yang selalu berubah. Yang ketiga, membantu perusahaan memperoleh pengesahan dari berbagai pihak. Yang keempat, memungkinkan pemasar menargetkan upaya komunikasi ke daerah. Event sponsor adalah perjanjian antara sponsor dan acara untuk saling menguntungkan dari sponsor dan pihak yang disponsori dengan menyediakan pembiayaan atau dukungan lainnya. Program sponsor terkait erat dengan pemasaran dan kesadaran merek. Pemasaran berfokus pada membangun hubungan pelanggan dan retensi untuk menghasilkan persepsi positif. Poin-poin yang bisa dipertimbangkan saat hendak mencoba event sponsor adalah 1. Siapakah target konsumen dari event tersebut? 2. Bagaimanakah citra dari pihak penyelenggara acara di mata masyarakat? 3. Apa saja nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah acara? 4. Apakah nilai acara tersebut cocok dengan bisnis yang sedang dijalankan? Dan yang kelima, bagaimana cara event mendongkrak image bisnis ke hadapan masyarakat? Cause Related Marketing atau CRM merupakan salah satu bentuk aktivitas public relation yang dilakukan perusahaan dan memiliki tujuan non-ekonomis, berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan menggunakan sumber daya perusahaan atau partner perusahaan. Tujuan program CRM ada 4. Yang pertama, dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Kedua, dapat menarik perhatian konsumen. Ketiga, dapat memperkenalkan produk agar dikenal lebih luas. Dan yang keempat, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selain itu, ada pun manfaat dari CRM. Yang pertama, meningkatkan penjualan, mendukung dan memberikan konsumen perasaan senang bahwa akan setiap pembelian yang telah dilakukan. Hal ini juga dapat berdampak baik dalam penjualan perusahaan bisnis dengan tetap mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar dilakukan. Yang kedua, hubungan dan loyalitas konsumen. CRM membina hubungan yang baik dengan konsumen dengan menyentuh sisi empati konsumen. Contoh, sebuah brand akan mendapatkan perhatian dari banyak orang. Ini akan meningkatkan loyalitas yang berkelanjutan dalam waktu yang lama. Yang ketiga, membedakan dengan kompetitor. Perusahaan menghadapi kesulitan untuk terlihat menonjol di antara yang lain. Apabila konsumen dihadapkan dengan dua produk yang memiliki brand berbeda, yang akan dipilih biasanya yang lebih murah, yang membuat brand tersebut mendapatkan perhatian yang berbeda dengan brand lain. Kriteria cause related marketing yang mudah untuk dipahami. 1. Fokus utama adalah produk dikarenakan produk menjadi kunci dalam meningkatkan penjualan dan layanan solusi kebutuhan konsumen. Kedua, tujuan meningkatkan penjualan dan CRS merupakan konsep dari CRM. Yang ketiga, asosiasi agar konsumen mempunyai kontribusi sosial adalah konsep kegiatan pemasaran berbasis sosial. Yang keempat, berorientasi pada sisi emosional konsumen, merupakan kriteria yang efektif dalam mengikat kesetiaan konsumen menjadi konsumen tetap. Dan yang kelima, iklan berbasis sosial campaign adalah periklanan yang dilakukan berupa social campaign dalam rangka memasarkan produknya. Strategi penerapan cause related marketing agar hasil penjualan produknya optimal ada 4, yaitu 1. Mengedepankan keaslian. Menarik minat konsumen dalam pembelian memang harus dilakukan semuni mungkin.
Artinya, perusahaan sebagai pihak pemasar harus mengedepankan keaslian mengenai produk yang ditawarkan agar konsumen percaya dan bersedia mengetahui lebih lanjut. Yang kedua, menjalin keakraban. Mampu menjalin keakraban dengan para konsumen sasarannya. Hal ini penting untuk menyukseskan konsep pemasaran. Dengan menyentuh empati konsumen sasaran, program pemasaran akan berhasil karena konsumen tertarik mengetahui produk sekaligus memberikan dan melakukan pembelian. Yang ketiga, melakukan branding. Branding merupakan salah satu trik jitu dalam pemasaran. Jadi perusahaan harus memperkuat brandingnya agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui merek dan produknya. Semakin banyak pihak yang tertarik membeli produk, maka semakin banyak hasil penjualan produk. Yang terakhir, 4. Melibatkan liputan pers. Dengan melibatkan liputan pers, kegiatan pemasaran yang dilakukan akan terpublikasi secara cepat dan masif. Itu artinya semakin banyak orang yang tahu mengenai program pemasaran yang dilakukan. Hal ini akan mengoptimalkan kesuksesan CRM.